Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhan Jalil, mahasiswa PTG dari LPTK Universitas Pusamus Merauke dengan NIM 2024 869044456. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa kepada pimpinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tadi pagi sudah makan semua apa belum ini? Sudah. Berarti sosial belajar toh? Iya. Oke. Baik. Tadi kurang sudah doa, sekarang lanjut dengan Pamela Seni. Ya. Ali Mustika, Pak Anastasia Olivia Karamen, Sulastri Fatman, Tiara Mufia Hasan. Baik, selanjutnya akan ajak kita bersama-sama menumbuhkan cinta tanah air, menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional Garuda Pancasila. Tahu toh? Tahu. Semuanya dalam posisi berdiri. Jadi selanjutnya boleh masing-masing berdiri dengan pasangannya. Salva dengan siap. Oke, dengar apa mulai nih. Tanggap. Oke, baik, perhatian. Jadi hari ini pembelajaran kita berlanjut dengan pembahasan materinya yaitu teori atom mekanika kuantum. Nah, sebelum itu Pak ini menunjukkan gambar terkait dengan yang ini masih ingat pelajaran apa saja? Mulai dari paling dekat dengan matahari planet apa? Uranus ya? Iya. Uranus. Nah, jadi di alam semesta ini semua dibangun oleh yang namanya materi.
Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi dapat berwujud padat, cair maupun gas. Nah, alam semesta, materi, atom. Kira-kira ada yang lebih kecil lagi? Ada yang lebih kecil lagi kan ada menurut kalian? Ada. Coba Alvarita, kira-kira apa yang lebih kecil dari partikel atom? Ada 3 partikel yang proton, neutron, dan elektron. Proton, Neutron dan elektron. dan elektron. Itu 3 partikel penyusun atom. Iya. Nah, masih ingat terkait dengan cara menentukan partikel penyusun atom kata Raga? Masih ingat contohnya di sini. Ya, atom oksigen dengan nomor atom 8, nomor massa 16. Masih ingat cara menentukan partikel penyusun atom? Coba siapa? Oke, coba ya cara aku. Untuk nilai proton didapat dari nomor atom yaitu 8. Elektron juga sama, didapat dari nomor atom. Kalau untuk neutron dapat dari nomor massa dikali nomor atom, jadi dapat dengan Paham ya? Ingat dong, materi ini materi kelas 1. Lupa lagi ya. Berbicara terkait dengan atom ini. Pembahasan lainnya itu berkaitan dengan teori atom. Ada yang masih ingat perkembangan teori atom? Yang pertama, model atom Dalton, kemudian Thomson, kemudian Rutherford dan adanya perkembangan model atom ini adalah bagaimana dia melengkapi model atom yang sebelum-sebelumnya. Dari Dalton, kekurangannya dilengkapi oleh Thomson dilengkapi lagi oleh Rutherford, dilengkapi lagi oleh Niels Bohr hingga ke model atom mekanika kuantum. Jadi pembahasannya hari ini model atom mekanika kuantum. Sebelumnya oleh model atom Bohr. Kalau bedanya model atom Bohr di sini, dia persebaran elektronnya itu kan menggunakan kulit. Sedangkan model atom mekanika kuantum di sini persebaran elektronnya menggunakan subkulit. Kalau kulit kan K, L, M, N, sehingga kalau subkulit yang di sini adalah subkulit S, P, D, F. Jadi gambaran elektron kenapa di kulit K ada subkulit itu dijelaskan oleh bilangan kuantum. Kemudian konfigurasi elektron dari atom Bohr dengan atom mekanika kuantum ini beda. Kalau atom mekanika kuantum dia punya aturan konfigurasi elektron itu mengikuti 3 kaidah setidaknya. Aufbau, larangan Pauli, dan kaidahan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan model atom Bohr dan mengidentifikasi. Kalian bisa menjelaskan keterbatasan atom Bohr dan mengidentifikasi kriteria dasar model atom mekanika kuantum dengan pendekatan dualisme gelombang, partikel, prinsip ketidakpastian dan konsep orbital sebagai penyempurnaan model atom sebelumnya. Tujuan yang kedua yaitu kalian bisa menganalisis dan menjelaskan makna keempat bilangan kuantum serta perannya dalam mendeskripsikan kedudukan dan karakteristik elektron dalam atom. Tujuan pembelajaran ketiga yaitu kalian dapat menerapkan prinsip Aufbau, kaidah Hahn serta larangan Pauli untuk menuliskan konfigurasi elektron dan menggambar diagram orbital dari suatu atom atau ion. Baik, kita mulai dengan pembahasan berkaitan dengan mekanika kuantum itu sendiri. Di sini Pak kasih banding antara teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Jadi di sini ada partikelnya, ada yang warna biru, warna orange, dan warna merah. Orange itu neutron, yang merah itu proton. Letaknya di inti atau di kulit? Kemudian elektron yang mengelilingi. Bedanya dari model atom Bohr dan mekanika kuantum di sini, model atom Bohr waktu itu dia bilang konfigurasi elektron di sini, letak elektron itu bisa ditentukan karena waktu itu Bohr menyelidiki terkait dengan letak elektron ini untuk atom hidrogen, yang mana atom hidrogen itu nomor atomnya cuma 1. Karena nomor atomnya cuma 1 sehingga persebaran elektronnya, letak elektronnya bisa ditemukan secara pasti. Tapi dia tidak meneliti untuk atom yang punya nomor atom
menyatakan bahwa kedudukan elektron dalam mengelilingi itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Kenapa? Karena partikel elektron ini sifatnya yaitu sebagai sifat dualisme. Sifat dualisme yaitu bersifat sebagai partikel dan juga bersifat sebagai gelombang. Nah, berbicara mengenai gelombang sendiri ini bisa kita artikan gelombang yang belajar di fisika kan gelombangnya kan bisa ini. Nah, letak elektron di sini sebagai gelombang itu berarti elektron itu kadang dia bisa ada di puncak, kadang dia bisa ada di lembah, sehingga kedudukannya tidak bisa ditentukan secara pasti. Olehnya itu mekanika kuantum teori kuantum menjelaskan seperti itu. Kedudukan elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, tapi dapat ditemukan di daerah kejadian yang namanya sebagai orbital atau subkulit. Ya, supaya lebih jelas lagi berkaitan dengan kuantum itu sendiri, Pak akan menayangkan tayangan video untuk kalian bisa lebih memahami apa itu kuantum. Ya. Menggunakan teknologi seperti komputer, kamera digital, layar LED, laser, pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan Anda tahu, fisika kuantum adalah bagian dari fisika yang menggambarkan hal-hal terkecil di alam semesta kita. Molekul, atom, partikel subatomik, hal-hal seperti itu. Anda lebih mungkin menemukan elektron di sini daripada di sini. Dan ketika kita benar-benar mengukur di mana elektron berada, partikel elektron muncul di suatu tempat di area ini. Jadi dengan fisika kuantum, kita tidak mengetahui apapun dengan detail yang tak terbatas. Kita hanya dapat memprediksi probabilitas bahwa sesuatu akan terjadi. Dan sepertinya ini adalah fitur fundamental alam semesta. Ini contohnya, eksperimen celah ganda yang terkenal. Bayangkan Anda menyemprotkan pistol paintball ke dinding dengan 2 celah di dalamnya. Anda akan melihat 2 kolom jet menembus dan mengenai dinding di belakangnya. Idenya adalah bahwa gelombang elektron melewati kedua celah pada saat yang sama. Kemudian, gelombang dari setiap celah saling tumpang tindih, dan ketika gelombang saling bertambah, ada kemungkinan besar elektron akan muncul di dinding. Namun, ketika gelombang saling meniadakan, kemungkinannya sangat rendah. Jadi, sebenarnya di dinding belakang, kemungkinan tertinggi untuk menemukan elektron ada di tengah celah. Kuantum, prinsip ketidakpastian Heisenberg, dan kuantisasi energi. Jadi, jika Anda memahami hal-hal ini, Anda memiliki pemahaman dasar yang baik tentang fisika kuantum. Nah, dari penjelasan video tadi, maka sudah ada gambaran tentang bentuk kuantum. Nah, dalam hal model atau mekanika kuantum di sini bisa kita pahami bahwa model atau mekanika kuantum menyatakan bahwa elektron dalam atom tidak dapat dianggap sebagai benda yang bergerak di tingkatan-tingkatan energi yang tetap, tetapi sebagai fungsi gelombang yang menyebar di seluruh ruang atom. Jumlah elektron dalam tingkatan energi tertentu ditentukan oleh jumlah gelombang atau orbital yang diperbolehkan dalam. Dan gambaran ini semuanya dijelaskan oleh yang namanya bilangan kuantum. Ya. Nah, berbicara terkait dengan bilangan kuantum sendiri, ada 4 bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama menyatakan Q. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama menyatakan kulit. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit. Bilangan kuantum azimut itu dimulai dari 0 sampai dengan 3. Rumusnya menggunakan formula yang cuma 1. Kemudian kalau bilangan kuantum azimutnya 0 itu berarti menentukan subkulit S. Bilangan kuantumnya azimutnya 1 menunjukkan subkulit B. Bilangan kuantum azimutnya 2 menunjukkan subkulit B. Bilangan kuantum azimutnya 3 menunjukkan subkulit. Kemudian bilangan kuantum magnetik ini menyatakan letak elektron pada satu orbital. Nilainya mulai dari negatif L sampai positif L. Ya. Jadi kenapa nilainya di sini 0? Karena azimutnya sebelumnya subkulit S 0. Kemudian subkulit P mulai dari minus 1 sampai plus 1. Karena untuk subkulit T kan 1. Nah, rumusnya kan negatif L sampai positif L. Berarti dari negatif 1 sampai positif 1. Berarti negatif 1 sampai positif 1 kan negatif 1 0 plus 1. Positif 1 berarti ada 3. Dari artikel capital. Subkulit D mulai dari negatif L sampai positif L. Subkulit D tadi dia punya azimutnya 2, toh? Berarti dari negatif L sampai positif L, negatif 2 sampai positif 2. Negatif 2 sampai positif 2 itu negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, plus 2. Ada berapa? 5. Itu yang menyebabkan subkulit D ada 5 orbital. Untuk bilangan kuantum spin ini nilainya ada 2. Bisa plus seper 2, bisa minus seper 2.
dia akan nilai pressure kedua manakala arah rotasi elektronnya menghadap ke atas atau searah arus jam. Dia menilai negatif seperdua manakala arah rotasi elektronnya dalam orbital itu menghadap ke bawah. Maka nilainya minus seperdua. Kita akan memberikan sedikit gambaran bagaimana hubungan antara bilangan kuantum satu dengan bilangan kuantum yang lainnya, sehingga nanti bisa lebih paham persebaran bilangan kuantum dalam tiap-tiap subkulit ini. Ya, persebaran subkulit dalam tiap-tiap kulit. Kita mulai dari kulit K. Kulit K berarti tingkat energinya N-nya 1 dah. N-nya 1. Kalau kulit L, N-nya 2. Kalau kulit M, N-nya 3. Kemudian bilangan kuantum azimutnya rumusnya N kurang 1. N-nya 1 berarti rumusnya N kurang 1. 1 kurang 1 kurang 1. Kalau bilangan kuantum azimut 0, ini menunjukkan tadi subkulit S. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya mulai dari negatif 0, negatif L sampai positif L. Karena nilainya 0 ya berarti magnetiknya juga tetap 0. Kemudian spin, bilangan kuantum spin bisa plus, bisa minus. Plus seperdua dan minus. Plus seperdua kalau menghadap ke atas, minus kalau elektron maksimalnya. Oke, di bilangan kuantum magnetik tadi karena 0 jadi hanya satu orbital. Ya, ini menunjukkan bahwa arah rotasinya cuma 1. Sehingga jumlah orbitalnya untuk subkulit S hanya satu orbital atau satu kamar. Satu kamar menampung 2 elektron, sehingga di kulit K hanya bisa batas menampung 2 elektron. Lalu di kulit L, N-nya berapa kalau L? 2. Hasil itu untuk bilangan utamanya 2, bilangan kuantum azimutnya N kurang 1 jadinya 1, 2 kurang 1, 1. Sebelum 1 ada? 0 tadi milik subkulit apa? Sebelum 1 milik subkulit jadi di kulit L ada 2 subkulit. Kulit L ada 2 subkulit S dan subkulit P. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya. Magnetiknya di sini kalau nilainya kan negatif L sampai positif L. Nilainya 1, L-nya nilainya 1. Negatif L sampai positif L berarti dari negatif 1 sampai positif 1. Negatif 1, 0 dan positif 1. Berarti ada berapa kamar? Itu yang bilangan kuantum magnetik ya. Untuk yang bilangan kuantum magnetik orbital S tetap 1 sudah. Karena nilainya 0 dah. Spinnya masih sama, bisa plus, bisa minus tergantung keadaan jumlah elektronnya. Elektron maksimalnya, kita hitung. Elektron maksimal satu kamar atau satu orbital 2, ada berapa kamar? 4 ya, 1, 2, 3, 4. Total berapa berarti? 8 ya? Kan satu kamar kan 2, satu orbital 2, 4, 6, 8. Jadi di kulit L maksimal menampung elektron 8. Selanjutnya ya, ini supaya kenapa di kulit K itu ada subkulit S, L ada subkulit ini, di kulit M ada subkulit S, P, D. Lantas selanjutnya bagaimana penyebaran elektron dalam kulit dan subkulit ini diatur oleh yang namanya konfigurasi elektron. Setidaknya ada 3 aturan: aturan Nafbal, larangan Pauli, aturan Hahn, dan aturan penuh dan setengah penuh. Ya, jelaskan satu persatu berkaitan dengan aturan konfigurasi elektron. Oke, kita bahas satu-satu aturan Nafbal. Aturan Nafbal di sini dia bilang elektron-elektron dalam satu atom berusaha untuk menempati subkulit yang berenergi rendah terlebih dahulu, kemudian baru ketika energi yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya untuk asas larangan Pauli dikatakan bahwa elektron itu yang memiliki 4 bilangan kuantum tidak boleh sama. Kalaupun sama, maka tidak bisa berada dalam orbital yang sama dalam waktu bersamaan. Dengan adanya larangan Pauli ini yang menyebabkan setiap orbital hanya dapat dihuni oleh 2 elektron. Ya, aturan kaidahan atau aturan Hahn. Aturan Hahn menyatakan bahwa pengisian elektron di dalam orbital suatu subkulit dilakukan dengan
mengisi orbital satu persatu terlebih dahulu sampai setengah penuh, kemudian berpasangan dengan arah keputaran elektron yang berbeda. Adapun untuk aturan penuh dan setengah penuh di sini dikasih contoh untuk atom unsur krom dengan nomor atom 24. Penyebaran elektronnya atau konfigurasinya seperti yang ditampilkan di tayangan di depan. Dikatakan stabil manakala jumlah orbitalnya penuh atau setengah. Baik, selanjutnya ya dari penjelasan materi yang sudah saya sampaikan dan tayangan video yang sudah kalian simak. Sekarang kami minta kalian untuk menyusun daftar pertanyaan secara mandiri. Jadi apa saja yang kalian belum pahami, kalian tulis pertanyaannya di sebuah kertas. Silakan, saya kasih waktu. Silakan. Apa saja pertanyaan yang dimunculkan di benak kalian? Semua saya tulis? Sudah. Semua saya tulis. Selanjutnya kami minta moni bentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, baik. Dengar, kalian perhatikan LKPD kalian masing-masing. Di situ ada 3 aktivitas. Ya, ada 3 aktivitas. Aktivitas pertama itu adalah bagaimana kalian dalam anggota kelompok tadi kalian bahas pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun secara mandiri. Ya, disusun secara mandiri. Kemudian dari pertanyaan itu kalian kembangkan dalam bentuk presentasi materi. Kalian bisa memanfaatkan Canva di sini, ya, aplikasi Canva untuk menyusun slide presentasi materi kalian masing-masing. Ya, itu untuk aktivitas 1. Untuk aktivitas 2, situ ada contoh soal menentukan bilangan kuantum berdasarkan elektron terakhir. Untuk aktivitas 3, itu adalah TTS, teka-teki silang. Jadi silakan ketua kelompok masing-masing bagi siapa yang nanti kerja aktivitas 1, siapa yang aktivitas 2, dan siapa yang aktivitas 3. Boleh? Boleh. Selamat bekerja. Nah, kalian bisa memanfaatkan salah satu aplikasi Canva. Di sana banyak template yang bisa kalian bahasa Inggris ya. Sudah? Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Selanjutnya dari kita masuk ke presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan sifat dualisme. Sifat dualisme hanya sering dibahas untuk elektron, namun apakah sifat dualisme juga berlaku pada proton dan neutron? Ya, sifat dualisme partikel gelombang juga berlaku untuk proton dan neutron, meskipun biasanya lebih sering dibahas terkait elektron. Sifat dualisme ini menunjukkan bahwa semua partikel materi termasuk proton dan neutron dapat berperilaku sebagai partikel dan juga sebagai gelombang tergantung pada kondisi pengamatan. Kenapa sifat gelombang proton dan neutron lebih sulit diamati daripada elektron? Nah, ukuran proton, teman-teman bisa lihat? Bisa. Ukuran proton itu 1,007276 dan neutron ukuran massa adalah 1,008665. Sedangkan elektron 0,000549. Nah, karena elektron yang paling kecil, maka digambar adalah elektron garis paling panjang. Bisa dipahami? Bisa. Saya kembalikan ke moderator. Baik,
berdua akan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada materi pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Menjelaskan tentang kuantum. Apa arti kuantum? Secara bahasa kuantum berasal dari bahasa Latin. Quantus yang berarti berapa banyak atau sejumlah tertentu. Kalau secara istilah merujuk pada mekanika kuantum, yaitu cabang ilmu yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan subatomik serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pembuatan PowerPoint kami yang berjudul bilangan kuantum dalam teori atom. Saya mempersilakan masyarakat untuk menjelaskan hasilnya. Terima kasih atas waktunya. Di sini kita akan membahas tentang kuantum dalam teori atom. Di sini saya mengambil 3 poin penting, yaitu yang pertama ada hubungan antara kuantum dan sifat dualisme, dan yang kedua ada teori kuantum itu sendiri, dan yang ketiga ada tingkat energi dan kapasitas di tiap partikelnya. Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menunjukkan hasil PT kelompok kami bilangan kuantum. Saya berikan kepada Alif. Apakah bilangan kuantum hanya digunakan untuk elektron terakhir suatu? Jawabannya tidak. Bilangan kuantum tidak hanya digunakan untuk elektron terakhir atau suatu atom. Bilangan kuantum menggambarkan keadaan energi dan posisi elektron dalam atom secara keseluruhan. Sebagai contohnya itu kita pakai atom fluor. Untuk menentukan bilangan kuantum dari atom fluor dengan nomor atomnya 9, maka konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, dan 2p5. Di sini yang menjadi elektron terakhir ialah 2p5. Padahal dalam bilangan kuantum kita bisa saja tentukan 1s2 dan 2s2. Tapi di sini saya ambil contoh bilangan kuantum untuk 1s2. Dalam satu orbital ini menampung 2 elektron. Dalam satu orbital ini menampung 2 elektron. Yang pertama arah rotasinya mengarah ke atas, dan arah rotasinya terakhir yaitu mengarah ke bawah. Karena arah rotasi terakhirnya mengarah ke bawah, maka bilangan kuantum untuk spinnya bernilai negatif 1/2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan dulu. Oke, kita beralih dari aktivitas 1 ke aktivitas 2. Dimulai dari perwakilan kelompok kemudian magnetiknya S1 dan ini oke, kita tugas di lanjut mewakili kelompok aktivitas 3. Bilangan kuantum yang menyatakan bentuk orbital atau simbol S, P, D, atau F. Jawabannya apa? Bilangan bentuk apa? Reza. Iya, satu mendatar. Jawabannya apa di situ? Azimut. Benar atau salah? Benar. Kamu buktikan ya? Coba, apakah pas dia berputar? Pas ternyata. Tentang Bilangan kuantum yang menyatakan orientasi orbital atau letak elektron dalam orbital. bilangan kuantum menyatakan orientasi. Bilangan kuantum apa? Magnetik. Benarkah salah? Benar ya? Tadi coba buktikan. Ya, coba kamu buktikan magnetik. Dia cocok keterangan. Magnetik. Wih, cocok. Akan mengajak kalian untuk kami minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Soal evaluasi, namun sebelumnya boleh kalian menyusun kursi
kembali ke keadaan semula. Oke, sudah semua kembali ke keadaan semula, sudah semua. Selanjutnya untuk mengerjakan soal evaluasi ini, siapkan satu lembar kertas di atas meja masing-masing. Kemudian HP termasuk dalam tas. Kerjakan soal dengan jujur dan sesuai kemampuan masing-masing. Oke. Semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan refleksi. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan refleksi. Oke, baik. Sudah? Sudah. Oke. Selanjutnya, siapa yang bisa memberi kesimpulan materi hari ini? Materi hari ini orang belajar tentang apa tadi? Tentang teori kuantum. Ada sifat kualis. Kemudian bahasa juga tentang bilangan kuantum. Ada berapa bilangan kuantum? 4. Pertama. Kemudian konfigurasi elektron harus mengikuti aturan apa saja? Larangan Pauli dan ya kaidahan. Oke, selanjutnya ya untuk pertemuan selanjutnya pembahasan materi kita berlanjut yaitu berkaitan dengan sistem periode. Jadi kita akan menentukan letak unsur dalam sistem periode berdasarkan konfigurasi elektronnya. Ya, baik. Itu dia untuk hari ini. Selanjutnya bisa kita beri aplaus untuk kita. Bukan begitu cara mainnya. Aplausnya bukan begitu. Aplausnya itu terpusat-pusat begitu. Tepuk 2 kali, tepuk 3. 3 kali, tepuk 5. 3 kali, tepuk 5. Semoga aktivitas pembelajaran kita hari ini dinilai ibadah dan bermanfaat. Amin.